juga yang dimaksud ya al-maut ya tiba-tiba kematian itu datang tiba-tiba ya. Kita lihat bersama kita masih ngaji dan masih mengajukan beberapa pertanyaan kita ingat ya, yang mudah-mudahan dengan al-khair dan juga khotimah. Ya, kita lanjutkan halaman 161. Wa antau qala, terus berkata, qala al-hawariyuna li Isa bin Maryam. Telah berkata oleh para hawari kepada Isa bin Maryam. Hawari ini adalah pengikut Nabi Isa yang sangat setia, yang sampai Isa meninggal dunia. Apa yang maksud setia di sini? Dia tetap menganggap Isa sebagai nabi, bukan sebagai Quran. Inilah umat Nabi Isa yang mengakui kehadirannya, kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Hawari. Dia berkata kepada Isa bin Maryam, karena Maryam Isa ini ya, dari bapaknya yang ada sama ibunya, jadi Isa bin Maryam. Siapa bapaknya? Tidak ada, hanya Allah yang tahu. Jadi Allah dengan kekuasaannya membuat Maryam ini hamil, ya. Kemudian Maryam Nabi Isa. Jadi Isa bin Maryam. Ya. Jadi kalau Nabi ada tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Kalau Nabi Isa hanya punya ibu, bapaknya tidak ada. Satu orang kita banyak yang tidak punya bapak. Jadi kalau lahir bapaknya dicari, mana bapaknya ini? Ya, tinggal tahu kalau saya banyak sekali. Bukan untuk bapak, mungkin tidak tahu jawab. Ya, lain ya, tidak. Jadi kalau Nabi Isa punya bapak juga. Jadi mungkin sekarang bapaknya ada, cuma tidak tahu jawab. Kenapa sudah lahir? Karena bapaknya tidak ada. Bukan nggak ada, kabur, tidak tahu jawab. Ini beda. Jadi kaum Hawari bertanya kepada Isa bin Maryam, ya Ruh Allah, karena diciptakan dari Ruh Allah. Hal al-yawm misluka, apakah di muka bumi sekarang ini masih ada orang seperti kamu? Jadi dari muka adalah Nabi Isa adalah Nabi yang sangat sederhana. Jadi di antara Nabi Isa lah Nabi yang paling miskin. Rumah nggak punya, bapak nggak punya, istri nggak punya, dia berkeluarga juga. Meninggal dalam usia yang sangat muda, 30 tahun. Pakola ta'am, masih ada orang yang seperti saya, kata Nabi. Siapa itu? Nanti kau dikran. Dalam siapa ucapannya, omongannya itu berbentuk zikir kepada Allah. Tidak pernah ngomong merah, tidak pernah dosa, tidak pernah tiba. Zikir, keluar dari mulutnya selalu zikir. Wassalatu fikron, dan kalau dia diam itu memikirkan makhluk Allah. Dia pikirkan, diamnya dia pikir. Kalau kita itu diamnya ngelamun, ya, tidak tahu apa yang dipikirin, pokoknya mampu. Kalau dia tidak bisa berdiam saja, dia memikirkan Allah, fikir. Wadadruhu ikrar, pandangannya kalau dia melihat kata tepat itu mengandung pelajaran. Itu semuanya berapa tahun? Fa'innahu misli, maka orang seperti itulah yang seperti saya. Jadi kalau ada orang sekarang yang kita mengikut Nabi Muhammad seperti ini, maka akhlak kita sama seperti akhlaknya Nabi Isa. Ucapannya zikir, diamnya berpikir, dan pandangannya juga ikrar, pelajaran, ya, mengandung pelajaran. Wa qala Hasan berkata, ini cucu dari para nabi, anak dari para ahli
malam yakun kalamu hikmatan, barang siapa yang pembicaraannya tidak mengandung hikmah, bahwa lakum, maka itu menjadi sia-sia. Wa malam yakun sukutu tafakkuran, barang siapa yang diamnya bukan berpikir, bahwa sahur, maka itu adalah lupa. Wa malam yakun nazru itibar, dan orang yang pandangannya bukan itibar, bahwa lakum, dan yaitu sia-sia atau hanya bermain-main. Wa fi qoulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq, saya akan palingkan dari tanda-tanda kebesaran di mana mereka orang yang bersifat takabur di muka bumi ini tanpa hak. Jadi kalau orang yang punya sifat takabur tidak mungkin punya sifat-sifat seperti tadi, ya, sifat tadi, ya, diamnya mengandung pikir, kemudian ucapannya mengandung pikir, dan pandangan dan penglihatannya mengandung ibrah pada. Qala anak berubah tafakkur fi amri, saya cegah hati mereka untuk berpikir dalam masalah. Wa ana Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quttu ayunakum qabla minal ibadah." Berikanlah mata kamu, pandangan kamu itu akan nasibnya berbentuk ibadah. Faqalu ya Rasulullah, wa ma hablul ibadah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nasib daripada mata itu dalam bentuk ibadah? Qala an-nazru fil mushaf, yaitu melihat Al-Quran. Jadi kalau mata kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, itu berarti mata kita beribadah. Nah, ya, bukan yang saya. Masa kita sering baca Al-Quran, kita buka, mata kita beribadah, mulut kita beribadah. Wattafakkur fihi, dan memikirkan isinya, isi Al-Quran. Wal itibaru inda ajabihi, dan memikirkan ambil pelajaran daripada keajaiban-keajaiban Al-Quran, maka itu termasuk ibadah. Wa anil ra'atin kana tahtul badiyah qariban min Makkah. Ada seorang wanita yang tinggal di pedalaman dekat dengan Makkah. Annaha qalat, dia pernah berkata, "Lau qata'at qulubul muttaqin bi fikriha." Kalaulah hati orang-orang yang bertakwa memikirkan dengan pikirannya, bila apa dahawala fi hadabil ghaib min ghairi akhirah, lanjut sebelum dunia ayatun, pada masalah yang baik dan juga tentang kebaikan akhirat dipikirkan, maka di dunia ini dia tidak mempunyai kehidupan. Walau keperluan di dunia ainun, maka mata untuk dunia ini seperti itu. Wakana Luqman yuqilul wakda, pernah Luqman lama duduk sendirian. Jadi Luqman ini ada yang mengatakan dia nabi, tapi mayoritas ulama berpendapatnya adalah salah seorang wali Luqman. Makanya Luqman itu dijadikan nama surah dalam Al-Quran, namanya surah Luqman. Dia sering memberikan nasihat kepada anak, maksudnya mencontohkan kepada kita. Dia pernah duduk sendirian merenung, ya. Maka yang begini Allah, lalu lewatlah majikannya dan bertanya kepada ya Luqman, wahai Luqman, innaka tudimul julus wahdak, engkau duduk berlama-lama sendirian. Kalau jalan sama anak, karena asik. Kalau kamu duduk bersama orang lain, pasti ada yang menemani kamu. Tapi kenapa kamu duduk sendirian aja? Dari tadi saya perhatikan,
Apa kata Al-Quran? Ya. Fayaqulul ulam inna tulal waqda adwamul fikra. Sesungguhnya duduk sendirian agama supaya lama berpikir, memikirkan Allah. Tapi kalau kita banyak orang, kadang-kadang tidak bisa berpikir, kecuali sendirian. Watul fikri dalil ala tariqil jannah. Dan banyak berpikir itu sebagai bukti jalan menuju surga. Ya. Karena dipikirkan adalah makhluk Allah. Ya. Dia pikirkan, dia muhasabah dirinya, dia perhatikan kehebatan alam, bagaimana ya kuasa Allah dan lain sebagainya. Wa qala Abdul Nabi mengatakan ma tawat fikratun irtad illa alim. Tidaklah panjang berpikirnya seseorang kecuali dia sadar. Wa ma alimul qad, dan apa yang diketahui oleh seseorang illa amilah, kecuali dia amalkan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz berkata, ini salah seorang khalifah yang paling adil dalam jajaran dinasti Bani Umayyah. Dia mengatakan, al-fikratu fi amilai min afdhalil ibadah. Berpikir tentang nikmat-nikmat Allah itulah ibadah yang paling baik. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki, kita pikirkan nikmat itu, kita syukuri, itu akan pahala sangat besar. Itulah afdhalul ibadah. Wa qala Abdullah bin Mubarak yauman li sahabatin Ali. Pernah Abdullah bin Mubarak berkata pada sahabat bin Ali, wa ra'u sakinan mutafakkiran, dan dia melihatnya sedang berdiam diri sambil berpikir. Ya. Wa qala sirat, hai al-batu, bagaimana yang dipikirkan? Itu adalah tentang sirat, jembatan siratal mustaqim. Dia pikirkan karena jembatan siratal mustaqim begitu membahayakan, kalau itu kita akan mempersiapkan diri. Jadi dengan berpikir itulah dia mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Wa qala Nasr mengatakan law tafakkara an-nasu fi 'azamatillah. Kalau manusia berpikir tentang keagungan Allah, ma'asallah, pasti dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Itu kalau dia berpikir jauh-jauh ya tentang Allah Subhanahu wa taala, makhluknya dan lain sebagainya. Jadi dipikirkan adalah keagungan Allah dan Allah selalu perhatikan kita, maka kita tidak bisa berbuat maksiat. Wa 'an Abbas raqatani sajadatani fi tafakkuri khairin min qiyam lail. Dua rakaat ya sederhana lalu dipikirkan dalam pelaksanaan salat rakaat itu lebih baik daripada sholat sepanjang malam. Bila qalbi tapi tidak ada menghayatkan. Jadi dimaksud berpikir dalam sholat, berpikirkan apa bacaan kita dan sebagainya, sehingga sholat kita betul-betul paham bukan paham dan masuk ke hati kita. Abu Suraim mengatakan yang tidak ada rasa katakan diketahui pada halayati. Pernah Abu Suraim berjalan, kemudian duduk, lalu dia puas ya, dengan pakaian yang dipakainya. Lalu dia menangis. Fakilah ditanya, mayukiga, kenapa kau menangis? Kola apakah kupilih hari? Saya berpikir kalau saya tidak ada umur. Itu dipikirkan, ya. Lagi makan anak-anaknya mikirin mati, makan ada ya. Dengan tinggalin, ya. Karena dipikirin mati. Makanya kalau lagi makan jangan mikirin mati, Pak. Mikirin mati itu lagi ibadah, lagi sholat apa yang betul dan lain sebagainya. Itu dipikirkan. Kenapa kamu menangis? Apakah seperti tidak dulu? Saya pikirkan kalau saya tidak umur saya habis. Bagaimana masa depan saya? Wakilati amali, sedangkan amal saya masih sedikit. Waktu robi ajali, padahal ajal saya sudah dekat. Wakala Abu Sulaiman, kawimu aymakum juga. Abu Sulaiman mengatakan, biasakan mata kamu itu menangis
mengeluarkan air mata. Jadi kalau kita bangun malam, seseorang yang bangun malam, dia tahajud sendiri-sendiri, diri dia, orang lain tidak tahu, warganya masih pada tidur. Lalu dia renungkan dosanya sampai dia matanya menangis, itulah air mata yang sangat berharga, yang dapat mencegah dia dari air neraka. Ya. Itu nangis yang berharga. Tapi kalau misalnya nangis akhir bulan tidak punya beras, itu enak. Amin tidak punya beras, lain nangis itu tidak ada pahala. Ini yang pahala itu nangis sendiri yang tahu, orang lain tidak tahu. Kenapa dia nangis? Dia mengingat dosanya bulan. Nah itu air mata yang sangat berharga. Biasanya orang yang sering mengeluarkan air mata sendirian, maka sesudahnya dia akan mengalami kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya. Tapi nangisnya jangan keluar-keluar, ya. Nanti ambil bawah lagi, matanya diambil supaya nangis. Nah, itu namanya nangis-nangisan. Ya. Nangis beneran. Ya. Itu dimaksud awi ainakum diluka. Waktu hukum atapapur dan ketika memikirkan makhluk Allah ciptaan. Kalau pikir di dunia kita benar-benar memikirkan dunia maka akan termalam pada akhirat. Nah, dia tidak bisa merasakan nikmat dan juga tidak menunjukkan hati. Ya, nanti kita lanjutkan pada Jumat berikut, mungkin beberapa kali pertemuan lagi dari saya.